Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfaris dari Prodi Teknik Informatika kelas 06 TPLE 003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram usulan. Nah, yang pertama ada activity login, ada user dan sistem. Pertama, user masuk ke halaman login. Nah, nanti ada punya akun atau tidak. Kalau tidak, nanti registrasi akun dulu di sistem, kemudian input data pendaftaran. Setelah itu save data. Jika sudah punya akun, nanti langsung input username dan password. Nah, nanti setelah input username dan password, nanti divalidasi oleh sistem. Jika username dan password salah, nanti akan dikembalikan ke menu input username dan password. Jika sudah benar, nanti akan langsung masuk ke halaman dashboard. Kedua, ada activity CRUD data asset. Ada admin dan sistem. Yang pertama, pilih menu data asset, lalu pilih aksi, bisa tambah, ubah, hapus, atau lihat. Kemudian input atau ubah data aset, lalu klik simpan. Setelah disimpan, nanti sistem akan memvalidasi data. Nanti jika datanya tidak valid, akan menampilkan pesan error. Jika valid, nanti akan tersimpan ke database. Kemudian nanti sistem akan menampilkan data aset. Lalu yang ketiga ada activity kategori aset. Ada admin dan sistem. Nanti admin pilih menu kategori aset, lalu input atau ubah kategori aset, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, nanti sistem akan memvalidasi data. Nah, apakah data itu valid atau tidak? Kalau tidak valid, nanti menampilkan pesan error. Jika valid, nanti simpan ke kategori database, lalu sistem nanti menampilkan daftar kategori. Lalu keempat ada activity jadwal maintenance. Ada admin dan sistem. Pertama, admin pilih menu jadwal maintenance, lalu input jadwal, kemudian klik simpan. Setelah itu sistem akan menyimpan jadwal maintenance dan nanti sistem akan memberikan daftar jadwal. Setelah itu yang kelima ada activity input hasil perbaikan. Ada user dan sistem. Yang pertama, user pilih aset yang ingin diperbaiki, lalu input hasil perbaikan, deskripsi dan tanggal, lalu klik simpan. Nah, nanti di sistem menyimpan hasil perbaikan, kemudian nanti setelah itu update status, terbitkan aset, lalu menampilkan konfirmasi. Nah, kemudian yang keenam activity scan QR data asset. Ada user dan sistem. Pertama, user buka fitur scan QR, lalu diarahkan ke kamera. User men-scan. Nah, nanti sistem akan membaca dan validasi QR code. Lalu QR-nya ini valid atau tidak. Kalau tidak, nanti akan menampilkan pesan error. Kalau valid, nanti langsung sistem mengambil data aset dan setelah itu tampilan informasi aset. Lalu ada ketujuh activity terima notifikasi. Sistem akan mengirim notifikasi seperti maintenance atau mutasi dan lain-lain. Nah, nanti user menerima notifikasi. Nanti user bisa membuka notifikasi lalu bisa melihat detail. Nah, kemudian yang kedelapan ada activity hitung depresiasi aset. Ada admin dan sistem. Nanti admin pilih menu depresiasi, lalu pilih aset, kemudian input nilai, umur dan lain-lain.
Lalu klik hitung depresiasi. Setelah itu sistem akan memproses perhitungan depresiasi. Setelah diproses nanti akan menampilkan hasil depresiasi. 9. Ada activity input mutasi aset. Ada user dan sistem. Yang pertama, user pilih menu mutasi aset, lalu input data asal, dari, ke, atau tanggal. Lalu klik simpan. Setelah klik simpan, sistem akan memvalidasi dan menyimpan data mutasi. Lalu setelah itu sistem kirim ke kepala bagian untuk approval. Nah, sistem lalu menampilkan konfirmasi. Lalu yang ke-10 ada activity approve mutasi. Ada kepala bagian dan sistem. Nah, kepala bagian membuka menu approval mutasi, lalu bisa lihat detail mutasi, nanti disetujui atau tidak. Kalau tidak, nanti di sistem ada klik tolak, lalu update status tolak, lalu kirim notifikasi penolakan. Kalau misalnya disetujui, nanti bisa klik approve, lalu update status disetujui, lalu kirim notifikasi persetujuan. Kemudian yang ke-11 ada activity lihat riwayat mutasi. Ada 2, kepala bagian dan sistem. Nah, kepala bagian nanti memilih menu riwayat mutasi, lalu memfilter tanggal, jenis aset, lalu sistem mengambil data riwayat mutasi, lalu tampilkan riwayat mutasi. Yang ke-12 ada activity generate laporan. Ada kepala bagian dan sistem. Nanti kepala bagian memilih menu generate laporan, lalu pilih periode tanggal awal akhir, lalu klik generate. Nanti sistem memproses generate laporan dan menampilkan laporan. Kemudian yang ke-13 ada activity cetak atau laporan PDF. Ada kepala bagian dan sistem. Nanti di kepala bagian pilih laporan, lalu klik export PDF atau cetak. Nanti sistem menggenerate file PDF, lalu bisa dicetak atau di-download laporannya. Nanti setelah itu yang ke-14 ada activity logout. Ada 2, yaitu user dan sistem. Pertama, user bisa klik logout, nanti sistem hapus session dan chat, kemudian kembali ke halaman login. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.